Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membahas terkait BLT Dana Desa tahun 2022. Terkait dengan BLT Dana Desa tahun 2022, pada video kali ini saya akan mencoba membahas beberapa hal. Pertama, berapa besaran BLT desa yang diterima setiap bulan? Yang kedua, berapa bulan pemanfaat menerima BLT desa? Kemudian yang ketiga, bagaimana kriteria penerima BLT desa? Yang keempat, bagaimana jika besaran BLT kurang dari 40% dari pagu desa? Dan yang terakhir, bagaimana sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan BLT desa? Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN 2022, pada Pasal 5 Ayat 4, bahwa dana desa tahun anggaran 2022 ditentukan penggunaannya untuk: pertama, program perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%. Jadi minimal 40% untuk BLT desa. Kemudian yang kedua, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%. Jadi untuk program ketahanan pangan dan hewani itu minimal 20%. Kemudian selanjutnya, dukungan pendanaan untuk penanganan COVID-19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa setiap desa. Jadi untuk penanganan COVID itu minimal 8%. Dan yang keempat, program sektor prioritas lainnya. Jadi Perpres nomor 104 pasal 5 ini jelas bahwa BLT paling sedikit 40%, kemudian ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, dan penanganan COVID minimal 8%, dan selanjutnya adalah untuk kegiatan program sektor lainnya. Senada dengan Perpres tadi, prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 itu juga telah diatur dengan Permendes nomor 7 tahun 2021, di mana Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 ini itu ditekankan pada 3 hal. Yang pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Yang kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang ketiga, mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Terkait dengan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, untuk prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes nomor 7 tahun 2021 ini, itu diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Salah satu kegiatannya adalah pemberian bantuan sosial berupa BLT desa. Jadi Perpres 104, kemudian Permendes nomor 7, itu menekankan terkait dengan pemberian bantuan sosial berupa BLT desa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07/2021 tentang pengelolaan dana desa pada Pasal 33, bahwa penggunaan dana desa untuk BLT desa, pertama, bagaimana kriteria penerima manfaat. Nah, terkait kriteria penerima manfaat sesuai dengan PMK nomor 190 ini, pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau menahun atau kronis. Kemudian keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya terhenti, baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. Selanjutnya, keluarga miskin yang terdampak pandemi coronavirus 19 dan belum menerima bantuan, atau rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia. Daftar kelompok penerima manfaat itu ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau Perkades atau keputusan kepala desa, paling kurang memuat nama dan alamat kelompok penerima manfaat. Kemudian yang kedua, rincian kelompok penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan dan jumlah kelompok penerima manfaat. Selanjutnya, pembayaran BLT desa.
Besaran BLT desa ditetapkan sebesar 300.000 untuk bulan pertama sampai bulan ke-12 per KPM. Nah, berarti untuk besaran yang diterima oleh KPM setiap bulan sebesar 300.000 itu selama 12 bulan. Pembayaran BLT desa kepada kelompok penerima manfaat atau KPM dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus. Berarti sekali penerimaan untuk KPM itu bisa menerima 3 bulan sekaligus. Jadi saya kira jelas di sini besaran per bulannya adalah 300.000, kemudian jangka waktu penerimaan itu selama 12 bulan, dan itu bisa diterimakan 3 bulan sekaligus. Nah, ini yang terpenting, teman-teman perlu perhatikan ini, bahwa dalam hal pembayaran BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ke-12, lebih besar dari kebutuhan BLT desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT desa menggunakan dana desa, selain dana desa untuk BLT desa setiap bulan. Kemudian yang kedua, jumlah kelompok penerima manfaat BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ke-12 tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT desa bulan pertama atau bulan ke-1. Jadi kalau misalnya bulan Januari pemanfaatnya misalnya 100 KPM, maka bulan kedua sampai bulan ke-12 itu tidak boleh kurang dari 100 KPM. Kemudian yang ketiga, dalam hal terdapat KPM BLT desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria, kepala desa wajib mengganti dengan KPM yang baru. Yang keempat, dalam hal terdapat perubahan dan atau penambahan jumlah KPM BLT desa ditetapkan dalam peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa. Terkait dengan peraturan Presiden 104 tahun 2021 pada pasal 5 bahwa minimal 40% itu untuk BLT dari pagu desa. Jadi kalau misalnya pagu desa tahun 2022 sebesar 1 miliar, maka berdasarkan Perpres 104 itu minimal 40%, berarti BLT minimal 400 juta. Dan non BLT sebesar 600 juta. Ternyata kondisi faktual lapangan, misalnya berdasarkan hasil musyawarah desa khusus, ternyata jumlah penerima manfaat dana desa di desa A misalnya itu hanya 100 KPM. Maka kalau dia 100 KPM berarti kebutuhan BLT cuma 360 juta. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka berdasarkan Perpres itu harus minimal 400 juta, sedangkan fakta lapangannya hanya 360 juta. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka dana desa untuk desa A tahun anggaran 2022 yang disalurkan hanya sebesar 960 juta. Terdiri dari BLT-DD 360 juta, non-BLT 600 juta. Nah, yang 40 jutanya itulah yang direalokasi tahun anggaran 2022 untuk desa A itu. Nah, saya kira ini jelas terkait dengan jumlah pemanfaat BLT yang kurang dari 40%. Nah, bagaimana sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan BLT? Nah, terkait dengan sanksi ini, untuk yang tidak melaksanakan BLT di tahun 2021, maka pada tahun anggaran 2021 jika tidak melaksanakan BLT selama 12 bulan dan atau tambahan BLT desa untuk 35 kabupaten prioritas tahun anggaran 2021, maka dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% dari penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan dana desa untuk BLT desa. Yang kedua,
Pengenaan sanksi dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musdesus tidak terdapat calon KPM BLT desa dan ditetapkan dalam Perkades atau keputusan kepala desa yang diketahui oleh Pemda atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian yang ketiga, peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa yang merupakan syarat penyaluran dana desa untuk BLT desa tahun anggaran 2022. Dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT desa di dana daerah APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemda, maka tidak dikenakan sanksi pemotongan. Kemudian sanksi desa yang tidak melaksanakan BLT desa di tahun 2022. Nah, ini tolong diperhatikan, jangan sampai ada desa-desa yang tidak melaksanakan BLT desa di tahun 2022. Nah, ini sanksinya. Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan di tahun 2022 ini, maka dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% dari penyaluran dana desa tahap 2 tahun anggaran 2023. Kemudian pengenaan sanksi dikecualikan bagi desa yang tidak mendapatkan penyaluran dana tahun anggaran 2022. Jadi, bagi desa-desa ini harus hati-hati, jangan sampai ada yang tidak melaksanakan atau tidak menganggarkan BLT desa di APBD di tahun 2022 ini. Karena sanksinya ini sangat tegas. Ini jelas di Peraturan Menteri Keuangan pasal 51 dan pasal 53. Ya, saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.